Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam kenal, saya dengan Neng Emi Saputri. Semoga adik-adik di rumah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan memulai pertemuan pertama untuk mata kuliah metodologi keperawatan untuk program studi S1 keperawatan tingkat 3A semester 6 ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai RPS ya. Kemudian setelah saya menjelaskan RPS, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu konsep dasar penelitian keperawatan. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa untuk mata kuliah metodologi keperawatan ini, koordinatornya adalah Ibu Ida Faridah SKPMKes, kemudian untuk pengajarnya saya sendiri. Baik, untuk jumlah SKS dalam mata kuliah metodologi keperawatan ini ada 3 SKS, jadi proses pembelajaran kita setiap pertemuan itu ada kurang lebih 3 jam. Ya. Kemudian untuk jumlah pertemuan, totalnya ada 16 kali pertemuan, yaitu di luar UTS dan UAS, 13 kali teori, 13 kali praktik. Ya. Untuk waktu perkuliahan ada di hari Kamis dan hari Jumat. Kemudian untuk hari Kamis itu dilaksanakan setiap pukul 11 sampai dengan 14.00, sedangkan hari Jumat setiap pukul 13.00 sampai dengan 16.00. Ini juga pertemuannya. Nah, di dalam mata kuliah metodologi keperawatan ini ada 13 PPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan penting CPMK 1 pentingnya penelitian keperawatan dalam perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan. Kemudian CPMK 2 yaitu sistematika langkah-langkah penelitian. CPMK 3 cara penyusunan proposal penelitian. CPMK 4 perumusan masalah-masalah penelitian. CPMK 5 tujuan penelitian. CPMK 6 kerangka konsep penelitian. CPMK 7 adalah variabel penelitian. CPMK 8 hipotesis penelitian. CPMK 9 membedakan berbagai macam jenis penelitian. Untuk CPMK 10 menjelaskan berbagai macam rancangan penelitian, CPMK 11 teknik pengumpulan data, CPMK 12 pengolahan data dan cara penulisan laporan penelitian. Kemudian untuk CPMK 13 ada Rapid Assessment Procedure. Itulah tadi 13 CPMK yang harus dicapai oleh adik-adik ya. Kemudian untuk deskripsi singkat mata kuliah ini memberikan kesempatan kemampuan mampu mengkritisi atau menelaah jurnal dan artikel keperawatan. Adapun pokok bahasan yaitu konsep penelitian, sistematika penelitian, langkah-langkah penelitian, metodologi penelitian, mengkritik jurnal atau proposal orang lain, membuat proposal penelitian, seminar proposal, dan menyimpulkan penelitian dalam pelayanan keperawatan pada khususnya dan pelayanan kesehatan pada umumnya. Nah, adapun untuk referensi yang digunakan sesuai dengan RPS, ya ini ada 4, ya. Namun ada referensi lain untuk referensi pendukung yang bisa ditambahkan. Nah, untuk pertemuan 1 yang akan kita laksanakan pada hari Kamis tanggal 22 bulan April 2020 pukul 11 sampai dengan 14 ya, yaitu sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan setelah dilakukan kontrak program, adik-adik dapat memahami alur dari RPS ini. Ya, untuk bahan kajiannya adalah penjelasan RPS, yaitu saya menjelaskan RPS ya. Untuk bentuk dan metode kuliah, estimasi waktunya 2 kali 50 menit. Pengalaman belajarnya, adik-adik memahami jalannya pembelajaran untuk kriteria bentuk non-tes, presentasi, indikator ketepatan menjelaskan tentang RPS. Ya. Kemudian untuk yang pertemuan 1, ya, sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan adik-adik mampu menjelaskan konsep dan prinsip penelitian.
Ya, adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan dipelajari, yang pertama ada konsep dasar penelitian, kemudian mohon maaf, konsep dasar penelitian keperawatan, yaitu hakikat ilmu pengetahuan dan penelitian, pendekatan penelitian, pengertian metodologi penelitian dalam perkembangan iptek, perkembangan metodologi ilmu dan penelitian, mencari kebenaran, definisi penelitian, klasifikasi penelitian, karakteristik penelitian, dan kegunaan penelitian. Bentuknya kuliah, metode diskusi kelompok dan studi kasus. Untuk estimasi waktu, 2 kali 50 menit. Ya. Untuk pengalaman belajar adik-adik, menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang konsep dan prinsip penelitian. Kemudian kriteria bentuk non-tes melalui tulisan makalah dan presentasi. Kemudian indikator, ketepatan menjelaskan tentang konsep dan prinsip penelitian. Untuk bobotnya ini besar ya, ada 10%. Nah, untuk pertemuan yang kedua akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 April pukul 13 sampai dengan 16. Untuk sub CPMK, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguraikan prosedur dan tata cara melakukan penelitian. Ya. Untuk bahan kajian, yaitu ada jenis-jenis penelitian, langkah-langkah penelitian, ruang lingkup penelitian keperawatan. Ya. Untuk bentuknya kuliah, metodenya lecture, kemudian estimasi waktu, 2 kali 50 menit atau sebetulnya sih kurang lebih 3 jam ya. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa dapat menjelaskan mengenai sistematika, kemudian langkah-langkah penelitian untuk kriterianya, ketepatan, kesesuaian, dan sistematika, bentuk non-tes dalam bentuk tulisan makalah. Kemudian indikator, ketepatan menjelaskan mengenai sistematika, langkah-langkah penelitian, kemudian bobotnya 10%. Nah, untuk yang pertemuan mohon maaf, ya, untuk yang pertemuan ketiga, ya, itu dilaksanakan hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 11.00 sampai 14. Sub CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber-sumber masalah penelitian kesehatan, bahan kajiannya yaitu telaah pustaka, rangka teoritis, variabel hipotesis, karakteristik hipotesis yang baik, dan klasifikasi dari hipotesis. Bentuknya kuliah dan metodenya adalah mini lecture. Kemudian untuk estimasi waktu sama, pengalaman belajar mahasiswa, mengidentifikasi sumber-sumber masalah penelitian, untuk kriteria bentuk non-tesnya sama dengan pertemuan sebelumnya, untuk indikatornya, ketepatan mengidentifikasi sumber-sumber masalah penelitian kesehatan. Baik, untuk yang pertemuan keempat, hari Jumat, ya, tanggal 1 bulan Mei 2020, untuk sub CPMK-nya sama dengan pertemuan 3, untuk bahan kajiannya, perumusan masalah dan tinjauan pustaka, identifikasi topik penelitian, sumber penemuan masalah penelitian, identifikasi masalah, tipe masalah penelitian, kriteria masalah, karakteristik permasalahan, kemudian hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan permasalahan, tinjauan pustaka atau survei literatur, dan perumusan masalah. Adapun untuk bentuknya adalah kuliah, metodenya contextual instruction atau CI. Estimasi waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator, dan bobot semuanya sama dengan pertemuan yang ketiga. Nah, untuk pertemuan kelima yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 bulan 5 2020 pukul 11 sampai dengan 14, sub CPMK-nya sama dengan pertemuan keempat. Untuk bahan kajiannya membahas mengenai populasi, sampel, dan sampling yang meliputi pengertian populasi, sampel dan sampling, alasan pemilihan sampel, karakteristik sampel yang baik, karakteristik yang biasa terjadi, proses pemilihan sampel, faktor yang mempengaruhi jumlah sampling, menghitung besar sampling, desain sampel, yaitu probability dan non-probability sampling. Untuk bentuknya kuliah, untuk metodenya problem-based learning, ya, untuk estimasi waktu, pengalaman belajar, kriteria, dan indikator sama dengan pertemuan keempat. Kemudian masuk ke pertemuan ke-6, Jumat tanggal 8 bulan 5 2020 pukul 13 sampai 16. Sub CPMK-nya sama dengan pertemuan 5, bahan kajiannya yaitu membahas instrumen penelitian, meliputi jenis instrumen penelitian, mengembangkan instrumen penelitian, mengkaji dan menilai instrumen, memilih alat pengumpulan data, uji validitas instrumen, ya, kemudian
uji reliabilitas instrumen, homogenesis, ekuivalensi, dan analisis item. Bentuknya kuliah, metodenya PBL. Kemudian untuk estimasi waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, dan indikator sama dengan pertemuan 5. Masuk ke pertemuan 7, hari Kamis tanggal 14 bulan Mei 2020, pukul 11 sampai 14. Sub CPMK-nya sama dengan pertemuan 6. Bahan kajian pengumpulan data, meliputi data, jenis data, metode observasi, metode wawancara, metode kuesioner dan pengukuran, bentuknya kuliah dan metodenya discovery learning atau DL, estimasi waktu, pengalaman belajar, kriteria, dan indikator sama dengan pertemuan 6. Nah, setelah pertemuan tersebut, selanjutnya adik-adik akan melaksanakan ujian tengah semester. Baik, lanjut ke pertemuan 8. Ya, pada hari Kamis tanggal, mohon maaf untuk tanggalnya mungkin nanti menyesuaikan. Ya. Kemudian sub CPMK-nya sama dengan pertemuan 7. Bahan kajiannya analisa data meliputi mengolah dan menganalisis data, tujuan analisis data dan tahapannya, tahap analisis data, uji hipotesis, menentukan uji statistik, bentuk kuliah dan metode adalah SDL, estimasi waktu pengalaman belajar mahasiswa, kriteria dan indikator sama dengan pertemuan yang sebelumnya. Masuk ke pertemuan 9, hari Jumat, ya. Perkiraan tanggal 5 bulan Juni 2020, ya, pukul 13 sampai 16. Untuk sub CPMK sama dengan pertemuan 8, bahan kajiannya studi deskriptif dan analisa data dasar meliputi metode analisa deskriptif dan klasifikasi deskriptif dengan ukuran numerik, bentuk kuliah, metodenya lecture, estimasi waktu, pengalaman belajar, kriteria, dan indikator sama dengan pertemuan 8, namun di pertemuan ini ada bobotnya yaitu 10%. Masuk ke pertemuan 10 hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 11 sampai 14. Sub CPMK-nya sama dengan pertemuan 7. Bahan kajiannya yaitu analisa data meliputi mengolah dan menganalisis data, tujuan analisis data dan tahapannya, tahap analisis data, uji hipotesis dan menentukan uji statistik. Bentuknya kuliah, metodenya mini SDL, ya, estimasi waktu, pengalaman belajar, kriteria dan indikator sama dengan pertemuan ke-9, mohon maaf. Untuk pertemuan 11, ya, hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 pukul 13 sampai 16, sub CPMK, mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian dengan baik dan benar. Bahan kajian, menyusun proposal penelitian meliputi proposal penelitian, tujuan proposal, jenis proposal, manfaat proposal, struktur proposal penelitian. Bentuknya adalah kuliah dan metodenya SGD, estimasi waktu sama dengan pertemuan sebelumnya, pengalaman belajar, adik-adik dapat menyusun proposal penelitian dengan baik dan benar. Untuk kriterianya, rubrik kriteria grading, bentuk non-tes, tulisan makalah dan presentasi, indikator ketepatan menyusun proposal penelitian dengan baik dan benar, dan di sini ada bobotnya itu 10%. Kemudian untuk pertemuan 12, hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 11 sampai 14, sub CPMK-nya sama dengan pertemuan 11, bahan kajiannya etika penelitian meliputi kepentingan etika penelitian, prinsip dasar uji etik penelitian, keperawatan, prinsip dasar etik penelitian keperawatan dan uji etik. Bentuk kuliah, metodenya lecture, estimasi waktu, pengalaman belajar, kriteria dan indikator sama dengan pertemuan 11. Masuk ke pertemuan 13 di hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 pukul 13 sampai 16. Untuk sub CPMK sama dengan pertemuan 12, meliputi bahan kajiannya menulis laporan penelitian, meliputi sistematika penulisan laporan penelitian, penulisan hasil penelitian, menulis pembahasan, menulis naskah publikasi di jurnal ilmiah. Untuk bentuk kuliah, metodenya SGD, estimasi waktu sama dengan pertemuan sebelumnya, pengalaman belajar, kriteria, indikator, dan bobot sama dengan pertemuan 12. Nah, untuk rincian kegiatan praktik yang 3 kali sebelumnya sudah saya sampaikan, ya. Di sini yang pertama, kegiatan praktik yang pertama itu adalah mencari jurnal internasional keperawatan,
pokok bahasan atau subpokok bahasan yaitu jurnal keperawatan, metodenya simulasi, untuk medianya laptop dan LCD, waktunya 3 kali 50 menit ya atau 3 jam. Kemudian rincian kegiatan praktik yang kedua, menelaah jurnal internasional ya. Jadi setelah mencari jurnal, kemudian jurnalnya ditelaah. Kemudian bahasannya telah jurnal internasional, metode simulasi, media dan waktu sama. Nah, untuk yang praktik yang ketiga ya yaitu membuat proposal penelitian ya. Untuk metodenya simulasi, medianya sama, laptop dan LCD, waktunya lebih lama yaitu 15 kali 50 menit ya. Nah, di sini ada evaluasi ya untuk nilai penugasan ada sebesar 20%, kemudian untuk kehadiran 10%, untuk UTS 30%, UAS yaitu proposal itu nilainya yang paling besar ya yaitu 40%. Nah, baik untuk yang penjelasan RPS itulah tadi sudah saya sampaikan untuk penjelasan RPS. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan yang pertama. Untuk mata kuliah metodologi keperawatan ini yaitu konsep dasar penelitian keperawatan. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan. Di sini ada 9 ya. Yang pertama, hakikat ilmu pengetahuan dan penelitian, kemudian yang kedua pendekatan penelitian, yang ketiga pengertian metodologi penelitian dalam perkembangan iptek, yang keempat perkembangan metodologi ilmu dan penelitian, yang kelima mencari kebenaran, kemudian yang keenam definisi penelitian, yang ketujuh klasifikasi penelitian, yang kedelapan karakteristik penelitian, yang kesembilan kegunaan penelitian. Adapun referensi yang digunakan di sini ada Noto Atmojo 2012, ada Mahfud Irham 2008, Nur Salam 2015. Untuk Nur Salam sudah ada edisi revisi yang terbaru ya, tahun 2020. Kemudian Gahayu 2015, Ajwar dan Yudo 2003, Nasruddin 2019, Suprajitno 2016, Narbuko 2012, Surahman 2016. Itu untuk referensi tambahan ya, referensi untuk mata kuliah ini. Baik, karena kita sudah masuk ke dalam metode penelitian yang pertama ya. Ilmu pengetahuan akan selalu berkembang karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya. Kemudian kegiatan penelitian di bidang keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, kedokteran adalah hal yang sangat penting dan mutlak harus dilakukan. Ya, hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam evaluasi dan determinasi praktik dalam bidang kesehatan yang baik. Baik, kita masuk ke bahasan yang pertama yaitu hakikat ilmu pengetahuan dan penelitian. Ya. Kata hakikat menurut Suprajitno 2016 berasal dari bahasa Arab ya. Dalam bahasa Indonesia disebut filosofi atau filsafat ya. Dua kata tersebut merupakan terjemahan dari filosofia bahasa Yunani, berasal dari dua kata yaitu philo yang berarti cinta dan sophia berarti kebenaran atau bijak. Jadi hakikat diartikan cinta kebenaran atau mencintai sesuatu yang baik. Nah, sedangkan menurut Nur Salam, ya makna ilmu di sini ada 3, ya. Yang pertama adalah produk, yang kedua metode, kemudian yang ketiga adalah proses. Ya. Untuk produk sendiri, artinya di sini, ya, produk itu adalah sekumpulan dari pengetahuan, ya. Produk di sini artinya adalah kumpulan informasi yang telah teruji kebenarannya berdasarkan metode ilmiah dan pemikiran yang logis. Nah, kemudian untuk yang kedua, ilmu sebagai proses ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu sebagai proses di sini adalah cara mempelajari suatu realitas atau kejadian dan upaya memberi penjelasan tentang suatu mekanisme, contohnya yaitu jawaban misalkan terhadap pertanyaan mengapa, kemudian bagaimana, ya. Kemudian yang terakhir makna ilmu yang ketiga adalah metode, ya, di mana metode ilmu sebagai metode ini artinya adalah metode untuk memperoleh pengetahuan yang objektif dan diuji kebenarannya. Oke, kita langsung masuk ke dalam landasan ilmu, ya. Landasan ilmu di sini ada 3. Yang pertama adalah ontologis, yaitu objek yang ditelaah ilmu.
Jadi di dalam suatu pengetahuan atau di dalam ilmu ya, untuk ontologis ini kita harus tahu objek apa yang akan ditelaah oleh ilmu. Yang kedua adalah epistemologi, yaitu cara untuk menelaah objek, bagaimana cara yang atau metode yang dilakukan untuk menelaah objek tersebut. Kemudian yang ketiga aksiologi, untuk apa ilmu itu digunakan. Baik, di sini hakikat ilmu pengetahuan dan penelitian menurut Noto Atmojo 2012 dan Gahayu. Ya, kalau menurut Gahayu, ilmu itu adalah himpunan pengetahuan atau body of knowledge yang tersusun secara sistematis atas dalil-dalil, hipotesis-hipotesis, kemudian teori-teori atau juga disebut kepanjangan akal sehat atau common sense yang sistematis dan terkendali. Nah, untuk pengetahuan sendiri, ya, pengetahuan atau knowledge adalah menurut Noto Atmojo 2012 ya, hasil tahu dari manusia yang sekedar menjawab pertanyaan what, apa, ya. Contohnya, apa itu air, apa itu manusia, apa itu alam, dan sebagainya. Jadi pengetahuan ini hanya untuk mengetahui apa itu sesuatu. Nah, sedangkan ilmu atau sains ya, bukan sekedar menjawab what, tapi melainkan akan menjawab pertanyaan why dan how. Ya, contohnya, mengapa air mendidih bila dipanaskan dan sebagainya. Ya, itu jelas yaitu perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Nah, untuk ilmu pengetahuan sendiri menurut Surahman adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi metodologi ilmiah baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan atau gejala kemasyarakatan tertentu. Nah, sedangkan penelitian ya adalah metode yang digunakan oleh ilmu untuk memperoleh kebenaran secara empiris. Ya, menurut Al-Makti 1930 dalam Noto Atmojo 2012. Nah, apa hubungan ilmu dengan penelitian? Ya, hubungan ilmu dan penelitian itu sebagai suatu hasil dan proses. Ya, pengetahuannya adalah proses, hasilnya itu adalah ilmu. Ya. Nah, kita masuk ke dalam pendekatan penelitian. Ya, pendekatan penelitian di sini ada dua, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ya, untuk pendekatan penelitian kuantitatif ini yang sudah lama sekali, penelitian tradisional yang sudah lebih lama digunakan daripada penelitian kualitatif. Ya, di mana kualitatif ini, pendekatan kualitatif ini masih tergolong cara baru ya dibandingkan dengan kuantitatif. Kuantitatif itu sendiri apa? Yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Jadi penelitian yang selama ini banyak dilakukan adalah menggunakan kuantitatif, yaitu dengan pengumpulan data, kemudian data diolah dengan menggunakan uji statistik. Salah satu yang biasa digunakan adalah SPSS. Nah, untuk kualitatif sendiri itu tidak ada data ya. Jadi riset ini hanya menekankan hasil pengumpulan data variabel riset berbentuk informasi suatu fenomena atau keadaan. Biasanya digunakan untuk melakukan riset tentang budaya atau kebiasaan masyarakat. Ya, nah untuk kesimpulannya sendiri disusun berdasarkan kemampuan logika berpikir perawat yang melakukan riset. Itu menurut Suprajitno 2016. Namun ya untuk saat ini ada beberapa institusi yang memang untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya itu ada yang menggunakan kuantitatif dan ada yang menggunakan juga kualitatif. Jadi tidak hanya riset mengenai budaya dan kebiasaan masyarakat saja ya, namun di dalam ilmu kesehatan pun itu sudah dilakukan penelitian kualitatif ini, salah satunya bisa meneliti mengenai perilaku, misalkan motivasi, persepsi, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pengertian metodologi penelitian dalam perkembangan iptek, ya, untuk pengertian metodologi penelitian sendiri akan kita bahas. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang artinya cara atau jalan yang ditempuh. Metode penelitian menurut Irfan Mahfud adalah cara yang digunakan penelitian untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Kemudian metodologi penelitian berasal dari kata metodos, atau metode atau cara atau logos ilmu pengetahuan, yaitu menurut Surahman 2016. Kemudian metodologi penelitian juga adalah cara mengetahui sesuatu untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran secara sistematik, logis, dan empiris menggunakan metode ilmiah.
Nah, untuk perkembangan IPTEK sendiri, kaitan antara metodologi penelitian dalam perkembangan IPTEK, ya, perkembangan ilmu pengetahuan jelas tidak dapat dipisahkan dengan penelitian. Ya, begitupun sebaliknya, karena keduanya ini saling berhubungan. Tadi sudah disampaikan ya sebelumnya bahwa untuk yang penelitian dengan ilmu itu adalah saling berhubungan antara hasil dengan proses ya. Perkembangan ilmu pengetahuan akan selalu mengikuti hasil dari penelitian yang terbaru. Ya, jadi ilmu itu tidak stuck ya, tapi dia dinamis, akan selalu berkembang ya. Kemudian ilmu pengetahuan, contohnya adalah ilmu pengetahuan yang mengalami perubahan setelah adanya penelitian ya. Yang pertama adalah ilmu alam, yang dulu mungkin hanya satu saja ilmu alam ya, saat ini setelah dilakukan penelitian ya sudah dibagi menjadi fisika, kimia, kedokteran, biologi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, di dalam ilmu sosial, saat ini setelah dilakukan penelitian sudah ada ilmu politik, sosiologi, ekonomi, antropologi, psikologi, dan sebagainya. Nah, lanjut ke perkembangan metodologi ilmu dan penelitian, menurut Narbuko dan Ahmadi 2012, ya, ada 4. Yang pertama adalah periode trial and error, ya, di mana pada zaman dulu, ya, untuk mencari pemecahan masalah, masyarakat itu melakukan coba-coba, ya. Yang pertama, misalkan lakukan teknik yang pertama untuk dilakukan, kemudian jika gagal dilakukan lagi cara yang kedua, dan seterusnya, ya. Itu namanya trial and error. Jadi coba-coba, kemudian jika salah dicoba lagi dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah periode authority and tradition ya. Jadi di sini jelas untuk otoritas dan tradisi atau otoritas seorang pimpinan ya, itu pengaruhnya akan lebih besar terhadap pemecahan masalah. Jadi di mana masyarakat itu mendengarkan kata pimpinan ya, pemimpin. Kalau dahulu itu keputusan raja mutlak ya, kalau saat ini mungkin tokoh pimpinan yaitu atau kepala, kalau misalkan di desa kepala desa ya, tokoh agama ya, dan sebagainya. Kemudian tradisi di mana daerah tersebut berada yaitu juga berpengaruh terhadap pemecahan masalah, terhadap pemecahan masalah. Kemudian periode speculation and argumentation, untuk yang ketiga ini masyarakat itu sudah ada kelompok-kelompok atau mereka sudah membentuk kelompok ya, membentuk kelompok guna mengadakan spekulasi terhadap bagaimana cara melakukan pemecahan masalah. Nah, di dalam spekulasi ini masyarakat dapat berargumen. Ya. Kemudian yang terakhir adalah periode hipotesis dan experimentation. Jadi di dalam periode yang terakhir ini sudah dilakukan hipotesis atau jawaban sementara, kemudian dilakukan eksperimen. Nah, untuk yang mencari kebenaran, di sini ada 2 cara. Yang pertama, cara tradisional atau non-ilmiah, yaitu tanpa melalui penelitian ilmiah. Ya, yang kedua adalah cara modern, yaitu cara ilmiah. Cara ilmiah ini disebut dengan metode penelitian ilmiah atau metode penelitian. Nah, untuk cara memperoleh kebenaran non-ilmiah, yang pertama ada cara coba salah atau trial and error. Ya, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa dalam mencari suatu pemecahan masalah dicoba ya, yang pemecahan masalah yang pertama, kalau gagal dicoba lagi seterusnya. Kemudian secara kebetulan. Nah, contoh yang secara kebetulan ini ada suatu contoh dahulu, ada seorang pengembara yang dia memiliki penyakit malaria. Nah, pada suatu hari ketika dia berjalan di hutan, kemudian melihat air parit yang sangat jernih, kemudian pengembara tersebut dia meminum air tersebut, dan setelah meminum air tersebut ya yang ada di hutan tadi, penyakit malarianya sudah tidak pernah kambuh lagi, sehingga si pengembara tersebut ya mengamati sepanjang sungai tersebut ada apa, dan setelah ditelusuri ternyata di sungai tersebut ada pohon kina yang tumbang ya. Kemudian dia sehingga terendam oleh air parit tersebut, sehingga si pengembara tadi memiliki kesimpulan bahwa kulit dari pohon kina tadi itu bisa menyembuhkan penyakit malaria. Nah, kemudian untuk yang ketiga, cara kekuasaan atau otoritas. Tadi disampaikan bahwa kekuasaan atau otoritas ini di mana seorang pemimpin itu memiliki kuasa yang besar untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian berdasarkan pengalaman pribadi. Kita tahu bahwa sering kali kita mendengar kalimat pengalaman adalah ilmu yang sangat berharga, atau guru yang sangat berharga ya. Kemudian cara akal sehat ya,
Untuk cara akal sehat atau common sense ini, contohnya adalah pada zaman dahulu orang tua itu sering memberikan hukuman pada anak jika anak misalkan berbuat salah maka telinganya dijewer ya. Salah satu dan itu sampai sekarang masih berlaku ya, di mana meskipun memang itu bukan cara yang paling baik ya, tetapi pemberian hadiah dan hukuman itu merupakan cara yang masih dianut oleh banyak orang untuk mendisiplinkan anak dalam konteks pendidikan. Kemudian untuk kebenaran melalui wahyu, nah kebenaran melalui wahyu ini adalah ajaran dan dogma agama yang kebenaran diwahyukan dari Tuhan melalui para nabi ya. Kebenaran ini harus diterima dan diyakini oleh pengikut-pengikut agama yang bersangkutan. Terlepas dari apakah kebenaran itu rasional atau tidak, ya, sebab kebenaran ini diterima oleh para nabi adalah sebagai wahyu. Ya. Nah, kemudian bukan dari hasil usaha ya, artinya kebenaran secara intuitif di sini artinya kebenaran itu diperoleh seseorang hanya berdasarkan intuisi atau suara hati atau bisikan hati saja. Ya. Kemudian melalui jalan pikiran. Nah, sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara berpikir seseorang atau cara berpikir manusia pun sampai ikut berkembang, ya, di mana untuk proses pemikiran ini manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuannya. Kemudian untuk induksi kita tahu bahwa induksi ini adalah kesimpulan atau kita menyimpulkan suatu pengetahuan, ya, atau hasil penelitian dari khusus ke umum, sedangkan untuk deduksi adalah dari sebaliknya ya, dari umum ke khusus. Nah, untuk cara memperoleh kebenaran ilmiah, di sini penelitian dilaksanakan melalui uji coba terlebih dahulu sehingga instrumen yang digunakan valid dan reliable. Ya, kemudian untuk peneliti dalam melaksanakan penelitiannya harus menjunjung tinggi etika dan moral, ya, dikembangkan oleh Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626, tokoh yang mengembangkan metode berpikir induktif. Kemudian dilanjutkan oleh Theobald van Dalen bahwa dalam memperoleh kesimpulan, ya, dia tidak setuju hanya dengan mengembangkan metode induktif saja, tetapi harus mengadakan observasi langsung dan melakukan pencatatan terhadap semua fakta sehubungan objek yang diamati. Nah, baik untuk metode ilmiah, ya, metode ilmiah sendiri, metode penelitian sebagai suatu cara untuk memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan atau pemecahan suatu masalah, ya, pertama kali dikenalkan oleh John Dewey, ya, perpaduan proses berpikir deduktif dan induktif, ya, guna pemecahan suatu masalah. Ya, untuk kriteria metode ilmiah sendiri berarti harus berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, jadi bukan tidak boleh subjektif ya. Kemudian menggunakan teknik kuantifikasi. Nah, untuk penelitian sendiri, penelitian itu disebut riset ya, terjemahan dari bahasa Inggris atau research ya, yang merupakan gabungan dari kata re atau kembali dan to search, mencari, atau berasal dari bahasa Prancis atau recherche yang berarti mencari kembali. Jadi menurut Mahfudz, riset itu adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dan usaha-usaha itu dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Ya. Sedangkan menurut Azwar 2000 dan Prihartono 2003, penelitian itu adalah suatu upaya pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, teliti, mendalam, dalam rangka mencarikan jalan keluar dan ataupun jawaban terhadap suatu masalah yang ditemukan. Nah, sedangkan menurut Noto Atmojo 2005, ya, di sini penelitian adalah suatu upaya untuk memahami dan memecahkan masalah secara ilmiah, sistematis, dan logis. Artinya, ilmiah di sini, kebenaran pengetahuan itu harus berdasarkan fakta empiris dan bersifat objektif. Jadi tidak boleh bersifat subjektif atau atas dasar pribadi, ya. Kemudian sistematis artinya harus mengikuti aturan tertentu, ya, prosedur penelitian. Kemudian untuk logis artinya sesuai dengan penalaran. Nah, untuk klasifikasi penelitian di sini ada beberapa. Yang pertama adalah berdasarkan bidang ilmu. Di sini ada contohnya, ada penelitian pendidikan, ada penelitian kedokteran dan sebagainya sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Kemudian berdasarkan
pendekatan yang dipakai tadi ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif, sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian berdasarkan tempat pelaksanaannya, nah di sini untuk berdasarkan tempat pelaksanaannya disesuaikan di mana penelitian tersebut dilaksanakan. Apakah misalkan contoh di puskesmas, di rumah sakit, dan sebagainya. Kemudian ditinjau berdasarkan pemakaiannya, artinya ada penelitian murni, ya, yaitu mengembangkan teori ilmiah, kemudian ada penelitian terapan, yaitu upaya pemecahan masalah, kemudian ditinjau berdasarkan tujuan umum, ya, ditinjau berdasarkan tujuan umum ini ada 3, ya, contohnya penelitian eksploratif, kemudian yaitu mengeksplorasi sasaran, kemudian pengembangan, ya, pengembangan di sini yaitu mengembangkan suatu konsep, ya, kemudian verifikatif di sini artinya membuktikan kebenaran. Nah, kemudian berdasarkan tarafnya, yaitu ada penelitian deskriptif, di mana penelitian tersebut hanya menggambarkan suatu fenomena atau distribusi frekuensi saja, dan ada penelitian analitik, yaitu penelitian yang mencoba untuk mencari adanya suatu hubungan variabel X dan variabel Y. Kemudian untuk berdasarkan metode, di sini ada penelitian longitudinal, yaitu berdasarkan waktu yang panjang, ya, yang lama, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, yaitu salah satu contohnya adalah penelitian kohort. Kemudian untuk yang kedua adalah cross-sectional, waktunya lebih pendek, di mana penelitian hanya dilakukan pada satu waktu yang bersamaan, baik variabel X maupun variabel Y, atau variabel independen maupun dependen. Kemudian berdasarkan intervensi terhadap variabel, ini contohnya, salah satu contohnya adalah penelitian eksperimen, yang mana dalam penelitian tersebut melakukan intervensi. Nah, kemudian untuk karakteristik penelitian, ya, untuk kuantitatif dan kualitatif di sini, bisa dilihat perbedaannya. Untuk kuantitatif, data variabelnya berbentuk nilai, sedangkan kualitatif informasi atau fenomena. Untuk analisisnya, kuantitatif menggunakan operasional matematika, tambah, kurang, kali, bagi, dan kualitatif kemampuan riset untuk membuat tema. Pengumpulan data, kalau kuantitatif menggunakan alat ukur, sedangkan kualitatif menggunakan wawancara atau pengamatan. Nah, untuk ukuran variabel, kuantitatif ada satuan, kualitatif tidak ada satuan. Untuk kesimpulan, kuantitatif ada uji statistika, ya, kalau berhubungan misalkan p-value-nya kurang dari 0,5, nah sedangkan di kualitatif tidak ada uji statistika, ya, hanya logika berpikir deduktif atau induktif. Nah, isi kesimpulan kalau kuantitatif berupa angka, misal kejadian perdarahan postpartum di RSU Kabupaten Tangerang tahun 2020 sebesar 60%, ya. Kemudian untuk kualitatif itu biasanya berupa kalimat, jadi tidak ada angka. Nah, kemudian untuk kegunaan penelitian menurut Nato Atmojo itu ada 2. Yang pertama adalah kegunaan penelitian praktis atau aplikatif, di mana kegunaan penelitian ini lebih ditekankan kepada aplikasi atau tempat praktik atau lahan praktik, ya. Di sini ada contoh penelitian tentang diare di Jakarta. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan dalam rangka meningkatkan upaya-upaya pencegahan diare khususnya di wilayah Jakarta. Untuk yang manfaat teoritis atau akademis bagi pengembangan ilmu, contohnya penelitian tentang sanitasi lingkungan. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat, khususnya di bidang sanitasi lingkungan. Mungkin kalau adik-adik karena sesuai dengan profesi adik-adik adalah perawat, maka untuk kegunaan penelitiannya baik pada manfaat praktis, khususnya manfaat teoritis atau akademis ini disesuaikan dengan bidang keilmuannya, yaitu keperawatan. Nah, ini di sini ada manfaat untuk riset keperawatan menurut Suprajitno 2016, ya. Untuk riset ini, manfaat riset bagi keperawatan, yang pertama menyelesaikan masalah keperawatan dan pengembangan atau memvalidasi teori. Yang kedua, memberikan fakta yang berasal dari pelayanan keperawatan, bagaimana pelayanan yang diberikan, menerapkan hasil riset untuk meningkatkan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan, ya, dari yang tadinya sudah bagus ditingkatkan lagi menjadi lebih bagus lagi untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, ya. Tentunya mengevaluasi mutu pelayanan dan asuhan keperawatan, mengembangkan pengetahuan ilmiah yang menjadi landasan praktik keperawatan sebagai kunci untuk menyediakan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan manusia, proses yang memungkinkan banyak pertanyaan muncul dan praktik keperawatan sehari-hari dapat dijawab, memberikan data yang mencatat efektivitas dan kualitas asuhan keperawatan. Nah, baik. Itu tadi materi kita mengenai konsep dasar metodologi keperawatan atau konsep dasar penelitian keperawatan, ya. Jadi
Untuk tugas di sini saya ada tugas individu ya. Jadi diharapkan adik-adik yang pertama membuat contoh kegunaan penelitian keperawatan secara teoritis dan aplikatif ya. Silakan adik-adik bebas ya mencari contoh dari jurnal atau dari skripsi atau dari tesis ya. Kemudian yang kedua, analisis hasil penelitian dari jurnal nasional dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ingat, ini hanya hasil penelitiannya saja ya, tidak menyeluruh. Kemudian yang nomor 3, berikan contoh perkembangan metode untuk mencari kebenaran dan pengetahuan dengan cara deduksi itu seperti apa, contohnya, kemudian induksi itu seperti apa. Nah, untuk petunjuknya, tugas mohon dikumpulkan kepada si penmata kuliah. Setelah terkumpul, kemudian dikirim ke email saya, yesaputri@yahoo.co.id, paling lambat pukul 00.00, hari Kamis ya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan untuk materi kita pada hari ini. Untuk hari Jumat, ya insya Allah kita akan mempelajari mengenai bagaimana sih penelitian itu dilakukan, prosedurnya itu seperti apa. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.